Mereka pikir aku gila karena obat yang diam-diam mereka campurkan ke dalam susuku setiap malam. Mereka tertawa di balik punggungku, merencanakan untuk merebut bayiku dan membuangku ke rumah sakit jiwa selamanya. Tapi mereka lupa, rahim ini milikku, dan seorang ibu akan berubah menjadi monster yang tak kenal ampun jika anaknya diusik. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Amara. Bagi banyak orang, hidupku terlihat sempurna. Di usia 25 tahun, aku sudah mewarisi perusahaan properti raksasa peninggalan almarhum ayah dan ibu. Harta melimpah, rumah mewah, dan aset di mana-mana. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, keluarga. Sejak kecelakaan pesawat yang merenggut kedua orang tuaku 5 tahun lalu, aku hidup dalam kesepian yang menyiksa. Rumah besar ini terasa seperti gua kosong yang dingin. Aku merindukan suara tawa, aku merindukan kehangatan pelukan seorang ibu, dan aku merindukan sosok pelindung. Itulah sebabnya, ketika Vito datang ke dalam hidupku, aku merasa Tuhan akhirnya menjawab doa-doaku. Vito bukan berasal dari keluarga kaya raya sepertiku. Dia hanya seorang manajer investasi biasa. Tapi dia memiliki tutur kata yang lembut, perhatian yang luar biasa, dan yang paling penting, dia memiliki keluarga yang hangat. Ibunya, Ibu Ratna, memperlakukanku layaknya putri kandung sendiri sejak hari pertama kami bertemu. Amara, sayang, kamu jangan capek-capek ya. Biar ibu yang masakan sup buntut kesukaanmu. Begitu kata Ibu Ratna setiap kali aku berkunjung ke rumah kontrakan mereka yang sederhana tapi bersih. Perhatian-perhatian kecil itulah yang meluluhkan hatiku. Aku tidak butuh uang Vito, aku punya uang yang tidak akan habis 7 turunan. Aku butuh kasih sayangnya. Hari pernikahan kami pun tiba. Pesta digelar sangat mewah di ballroom hotel bintang 5 milikku. Ribuan tamu undangan hadir, memberi selamat pada pasangan, Cinderella dan pangerannya. Aku mengenakan gaun putih bertahta kristal Swarovski, berdiri di samping Vito yang tampak gagah dengan tuxedo hitamnya. Kamu cantik sekali, sayang. Aku lelaki paling beruntung di dunia, bisik Vito di telingaku, membuat pipiku merona merah. Ibu Ratna berdiri di sisi lain, tersenyum lebar menyambut para tamu. Dia mengenakan kebaya sutra mahal yang kubelikan khusus untuk hari ini. Dia memegang tanganku erat, seolah takut kehilangan menantu kesayangannya. Ibu bahagia sekali, Amara. Akhirnya ibu punya anak perempuan. Rumah kita akan ramai, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Hatiku menghangat. Inilah yang aku cari, keluarga. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada sedikit ganjalan yang mengusik hatiku. Itu bermula dari kehadiran seorang wanita bernama Siska. Vito memperkenalkannya sebagai sepupu jauh dari luar kota. Siska sangat cantik, tubuhnya ramping, wajahnya glowing terawat, dan gayanya sangat modis. Sedikit terlalu modis untuk ukuran sepupu dari kampung, pikirku. Saat sesi salam-salaman, aku melihat Siska memeluk Vito agak terlalu lama. Bukan pelukan sepupu biasa, tapi pelukan yang erat dan posesif. Dan saat aku sedang sibuk membetulkan gaunku yang tersangkut, ekor mataku menangkap Vito sedang berbisik pada Siska di sudut ruangan yang agak gelap. Wajah Siska terlihat cemberut, dan Vito mengelus lengan wanita itu dengan gerakan menenangkan yang sangat intim. Vito, panggilku pelan. Mereka berdua tersentak. Vito langsung menarik tangannya dari lengan Siska, dan tersenyum kaku padaku. Siska pun segera mengubah ekspresi wajahnya menjadi senyum manis yang entah kenapa terasa palsu di mataku. Kenapa, sayang? Tanya Vito, menghampiriku dengan cepat. Kalian sedang bicara apa? Kok serius sekali? Tanyaku, mencoba menekan rasa curiga yang tiba-tiba muncul. Oh, itu. Vito tertawa kecil, melirik Siska sekilas. Kasihan Siska, dia baru saja putus dari pacarnya. Dia curhat sedikit. Katanya sedih melihat kita menikah sementara dia patah hati. Biasalah, perempuan kan perasaannya sensitif. Benar, Mbak Amara, sahut Siska dengan suara yang dibuat-buat manja. Aku jadi iri lihat kalian. Kalian serasi banget. Semoga cepat dapat momongannya, biar aku bisa jadi tante yang baik. Matanya menatapku, lalu turun ke perutku yang masih rata.
Ada kilatan aneh di matanya. Bukan kilatan ramah, melainkan tatapan lapar. Seperti seseorang yang melihat etalase toko roti saat sedang kelaparan. Tapi aku segera menepis pikiran buruk itu. Amara, jangan suzon. Dia sepupu suamimu, sekarang dia keluargamu juga. Batinku menasihati diri sendiri. Malam harinya, setelah pesta usai dan kami kembali ke rumah mewahku, yang kini menjadi rumah kami, Ibu Ratna datang mengetuk pintu kamar pengantin kami. Dia membawa nampan berisi 2 gelas minuman berwarna pekat. Baunya menyengat, campuran antara rempah-rempah dan sesuatu yang amis. Minum dulu, nak, kata Ibu Ratna sambil menyodorkan gelas itu padaku dan Vito. Ini apa, Bu? Tanyaku sambil menutup hidung. Baunya benar-benar tidak enak. Ini jamu kesuburan resep leluhur keluarga kita, jawab Ibu Ratna antusias. Vito juga minum. Ini supaya rahimmu kuat, hangat, dan cepat isi. Ibu sudah tua, nak. Ibu ingin sekali menimang cucu laki-laki sebelum ibu menutup mata. Kamu mau kan membahagiakan ibu? Pertanyaan itu terdengar seperti permohonan, tapi juga sedikit menuntut. Aku menatap Vito. Dia sudah menenggak habis isi gelasnya dalam sekali teguk, meski wajahnya terlihat menahan mual. Minumlah, sayang, bujuk Vito lembut, mengusap punggungku. Demi ibu. Kamu tahu kan ibu sangat mendambakan cucu? Lagi pula, apa salahnya mencoba? Ini cuma jamu herbal kok. Aku merasa tidak enak hati menolak. Aku ingin menjadi menantu yang baik. Aku ingin membalas kebaikan Ibu Ratna yang sudah mau menerimaku. Maka, dengan menahan napas, aku meminum cairan kental itu. Rasanya pahit, getir, dan meninggalkan rasa panas di tenggorokan. Pintar menantuku, puji Ibu Ratna sambil tersenyum lebar. Senyumnya kali ini tidak mencapai matanya. Dia mengambil gelas kosong dari tanganku. Mulai sekarang, kamu harus minum ini setiap malam ya. Ibu yang akan racikan khusus buat kamu. Jangan pernah lupa, ini syarat wajib kalau mau jadi bagian keluarga ini seutuhnya. Setiap malam, Bu, tanyaku kaget. Rasa pahitnya masih menempel di lidahku. Iya, setiap malam. Sampai kamu positif hamil, tegas Ibu Ratna. Dia lalu berjalan keluar kamar, menutup pintu perlahan. Sebelum pintu tertutup rapat, aku sempat melihat dia bertukar pandang dengan Vito. Sebuah pandangan penuh arti yang tidak bisa aku terjemahkan saat itu. Malam itu, saat aku berbaring di pelukan Vito, aku merasa kepalaku sedikit pening. Mungkin efek kelelahan pesta, atau mungkin efek jamu itu. Tidurlah, sayang, bisik Vito sambil mencium keningku. Mulai besok, hidup kita akan berubah. Kamu hanya perlu menuruti semua perkataanku dan ibu, maka kamu akan bahagia selamanya. Kalimat itu terdengar romantis di telingaku yang mulai mengantuk. Tapi jika aku tahu apa yang sebenarnya terjadi, aku pasti akan lari dari kamar itu detik itu juga. Aku tidak sadar bahwa aku baru saja menandatangani kontrak penyerahan diriku sendiri ke dalam sebuah skenario yang mengerikan. Pernikahan ini bukanlah awal dari kebahagiaan abadi, melainkan awal dari penjara emas yang dindingnya terbuat dari kebohongan dan manipulasi. 3 bulan berlalu sejak pesta pernikahan itu. Hidupku perlahan berubah, tapi perubahannya begitu halus hingga aku tidak menyadarinya sebagai sebuah ancaman. Setiap malam, tanpa absen, Ibu Ratna selalu membawakan segelas jamu pahit itu ke kamarku. Dia akan berdiri di samping tempat tidur, menungguku menghabiskannya sampai tetes terakhir, baru kemudian dia pergi dengan senyum puas. Rasanya semakin hari semakin tidak enak, dan efeknya semakin aneh. Aku sering merasa mengantuk berlebihan, lemas, dan terkadang kepalaku terasa berat seperti diisi kapas. Tapi Vito selalu bilang itu wajar. Itu tandanya tubuhmu sedang detoksifikasi, sayang. Bersiap untuk menyambut janin, katanya meyakinkan. Dan benar saja, pagi itu, aku terbangun dengan rasa mual yang hebat. Aku berlari ke kamar mandi dan memuntahkan seluruh isi perutku. Dengan tangan gemetar, aku mengambil alat tes kehamilan yang sudah kusiapkan di laci wastafel. 5 menit menunggu terasa seperti 5 tahun. Ketika akhirnya aku melihat hasilnya, air mataku menetes. 2 garis merah. Positif. Aku berteriak memanggil Vito. Dia berlari masuk dengan wajah panik, diikuti Ibu Ratna yang kebetulan sedang menginap,
atau lebih tepatnya, dia sudah hampir tinggal permanen di rumahku sejak sebulan lalu. Ada apa? Kamu sakit? Tanya Vito. Aku menunjukkan alat tes itu padanya sambil menangis bahagia. Aku hamil, Mas. Kita akan punya bayi. Reaksi Vito dan Ibu Ratna sungguh luar biasa. Vito langsung memelukku erat, mengangkat tubuhku berputar-putar. Ibu Ratna bersujud syukur di lantai kamar mandi, menangis histeris seolah baru saja memenangkan lotre triliunan rupiah. Alhamdulillah. Akhirnya, seru Ibu Ratna sambil memegang perut rataku. Cucu ibu, penerus keluarga kita. Namun, kebahagiaan itu ternyata adalah awal dari mimpi burukku. Segera setelah kabar kehamilan itu terkonfirmasi, sikap mereka berubah drastis. Bukan menjadi jahat, tapi menjadi posesif yang mencekik. Mulai hari ini, Amara tidak boleh ke kantor, kata Ibu Ratna tegas saat kami sarapan. Kamu harus bed rest total. Kandunganmu masih muda, rawan keguguran. Tapi Bu, protesku pelan, aku harus tanda tangan beberapa dokumen proyek. Ada meeting penting dengan klien dari Singapura minggu depan. Nggak bisa, potong Vito cepat. Dia meletakkan garpunya dengan keras. Sayang, pikirkan bayinya. Kamu mau kehilangan anak kita cuma demi uang? Uang kita sudah banyak. Amara, biar aku yang urus perusahaan sementara waktu. Kamu fokus saja jadi ibu hamil yang sehat. Iya, Nak, tambah Ibu Ratna. Ibu nggak mau cucu ibu kenapa-napa. Kamu di rumah saja ya. Lagi pula, di luar sana banyak polusi, banyak virus. Nanti janinnya cacat gimana? Kata, cacat, dan keguguran, yang mereka ucapkan berulang-ulang membuatku takut. Sebagai yatim piatu yang merindukan keluarga, aku tentu tidak ingin kehilangan calon anakku ini. Akhirnya, dengan berat hati aku setuju. Aku menyerahkan kuasa pengelolaan perusahaan sementara kepada Vito. Itu adalah kesalahan fatal pertamaku. Hari-hari berlalu dalam isolasi. Aku dilarang keluar pagar rumah. Sopir pribadiku dipecat oleh Vito dengan alasan penghematan, diganti dengan sopir bawaan Ibu Ratna yang wajahnya sangar dan tidak ramah. Teman-temanku yang ingin berkunjung selalu ditolak oleh satpam dengan alasan aku sedang butuh istirahat total. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas. Suatu sore, aku sedang duduk bosan di ruang tengah sambil memainkan ponselku, mengecek email kantor. Tiba-tiba Vito datang dan merampas ponsel itu dari tanganku. Mas, kembalikan, seruku kaget. Sayang, aku kan sudah bilang, kata Vito dengan nada sabar yang mengerikan, seperti bicara pada anak kecil yang bodoh. Radiasi HP itu bahaya buat janin. Bisa bikin otak bayi lambat berkembang. Kamu mau anak kita bodoh? Itu mitos. Mas, dokter bilang gak apa-apa asal gak berlebihan. Bantahku. Dokter mana? Dokter umum itu, cibir Vito. Dengar, temanku, Dokter Adrian, ahli kandungan terbaik, bilang radiasi itu berbahaya. Mulai sekarang, HP kamu aku simpan. Kalau mau hubungi siapa-siapa, pakai telepon rumah saja, itu pun harus izin ibu biar diawasin. Mas, ini berlebihan. Aku seperti tahanan di rumahku sendiri. Aku mulai menangis, hormon hamil membuat emosiku tidak stabil. Vito duduk di sampingku, memelukku erat. SSHH jangan nangis. Nanti bayinya stres. Aku melakukan ini karena aku cinta kamu. Amara, aku cinta anak kita. Aku cuma mau menjaga kalian. Tolong mengerti ya. Lagi-lagi, atas nama cinta, aku dibungkam. Ponselku disita. Aksesku ke dunia luar diputus total. Satu-satunya hiburan hanyalah televisi, itu pun siarannya dibatasi oleh Ibu Ratna. Keanehan mulai terjadi di bulan keempat kehamilanku. Siska, sepupu Vito itu, mulai sering datang. Bahkan dia diberi kamar tamu di lantai bawah. Alasannya untuk membantu Ibu Ratna mengurusku. Tapi sikap Siska sangat aneh. Setiap kali dia melihat perutku yang mulai membuncit, dia akan mengelusnya. Bukan elusan sayang seorang tante, tapi elusan posesif. Tangannya menelusuri perutku sambil bergumam pelan. Sehat-sehat ya, sayang. Ibu sudah siapkan kamar yang bagus buat kamu, bisiknya suatu hari saat aku pura-pura tidur di sofa.
Aku membuka mata kaget. Ibu? Maksudmu tante? Kan? SIS? Siska tersentak kaget, wajahnya pucat sebentar lalu tertawa gugup. Iya, maksudku tante. Duh, aku saking semangatnya sampai salah ngomong. Maklum, Mbak, aku kan pengen banget punya anak tapi belum nikah. Aku mencoba mempercayainya, tapi hatiku mulai tidak tenang. Namun, ketidaktenangan itu segera tertutup oleh masalah baru yang lebih menakutkan. Kewarasanku mulai dipertanyakan. Semua bermula dari barang-barang kecil. Cincin kawinku hilang dari nakas. Aku mencarinya seharian sambil menangis panik. Sorenya, Ibu Ratna menemukannya di dalam kulkas, di sela-sela toples sayuran. Ya ampun, Amara, kamu kok naruh cincin berlian di kulkas? Tegur Ibu Ratna sambil menggelengkan kepala prihatin. Aku nggak naruh di situ, Bu. Aku taruh di meja. Belaku bingung. Masa cincin bisa jalan sendiri ke kulkas? Kamu pasti lupa. Ibu baca di internet, ibu hamil memang suka pikun. Namanya pregnancy brain, kata Ibu Ratna. Kejadian itu berulang. Kunci brankas kamarku ditemukan di tempat sampah. Baju bayi yang baru kubeli kutemukan sudah tergunting-gunting di lemari. Saat aku mengadu pada Vito sambil menangis histeris, menuduh ada yang jahat di rumah ini, Vito justru menatapku dengan pandangan kasihan. Sayang, kamu yakin gak gunting sendiri pas tidur berjalan? Tanya Vito lembut. Aku nggak gila, Mas, teriakku frustrasi. Aku nggak bilang kamu gila. Cuma mungkin kamu stres. Hormonmu nggak stabil. Ibu bilang semalam dia lihat kamu bangun jam 2 pagi, jalan ke lemari bawa gunting, terus tidur lagi. Kamu nggak ingat? Aku terdiam, membeku. Aku tidak ingat sama sekali. Apa benar aku melakukannya? Apa benar aku mulai gila? Rasa percaya diriku mulai runtuh. Aku mulai meragukan ingatanku sendiri. Malam itu, jamu yang diberikan Ibu Ratna rasanya lebih pekat dari biasanya. Setelah meminumnya, aku tidur gelisah. Di tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara tangisan bayi yang sangat keras. Oe, oe. Suara itu datang dari pojok kamar. Jelas sekali. Aku mengguncang tubuh Vito yang tidur di sampingku. Mas, bangun. Ada bayi nangis. Bisikku ketakutan. Vito bangun dengan malas, mengusap matanya. Apa sih, Amara? Jam berapa ini? Dengar itu. Ada bayi nangis di kamar kita. Aku menunjuk ke pojok gelap lemari. Vito diam sejenak, mendengarkan suasana hening malam. Gak ada suara apa-apa, sayang. Sepi. Ada, Mas. Itu keras banget. Masa kamu gak dengar? Aku mulai histeris, menutup telingaku karena suara tangisan itu makin melengking di kepalaku. Vito menatapku dengan tatapan yang membuat darahku dingin. Tatapan iba bercampur takut, seolah dia sedang melihat orang sakit jiwa. Amara, gak ada siapa-siapa di sini. Cuma kita berdua. Kamu halusinasi lagi, ucap Vito pelan. Dia turun dari kasur, mengambil segelas air putih dan sebutir pil dari laci nakasnya. Minum ini. Ini vitamin penenang dari Dokter Adrian. Kamu butuh istirahat. Kasihan bayinya kalau ibunya stres dan halusinasi terus. Dengan tangan gemetar dan air mata bercucuran, aku menelan pil itu. Aku merasa ada yang salah. Sangat salah. Tapi aku tidak bisa membuktikannya. Di rumah besarku sendiri, dikelilingi orang-orang yang katanya mencintaiku, aku merasa sedang perlahan-lahan didorong ke jurang kegilaan. Dan yang paling menakutkan, aku mulai percaya bahwa aku memang gila. Kegelapan bukan lagi sekadar ketiadaan cahaya di rumah ini, ia menjadi selimut tebal yang menyesakan. Sejak malam aku mendengar tangisan bayi itu, hidupku berubah menjadi rentetan teror psikologis yang tak berkesudahan. Pil-pil penenang yang diberikan Vito setiap malam membuatku merasa seperti boneka yang talinya putus nyambung. Aku sering terbangun di siang hari tanpa mengingat apa yang terjadi semalam, kepalaku berat, dan mulutku terasa kering seperti pasir. Vito mulai memperlakukan aku seperti pasien rumah sakit jiwa. Dia memasang CCTV di kamarku, katanya untuk menjagaku. Tapi aku tahu, itu untuk mengawasiku. Setiap kali aku ingin marah atau protes, dia akan memutar rekaman video.
Aku yang sedang menatap dinding kosong sambil berbicara sendiri, atau aku yang sedang menangis tanpa sebab di sudut kamar. Lihat. Sayang, kamu sakit, kata Vito lembut sambil memegang tanganku. Kamu butuh bantuan. Tapi hatiku yang terdalam menolak percaya. Ada insting purba di dalam diriku yang berteriak, ada yang tidak beres. Puncak teror itu terjadi di suatu sore yang mendung. Aku sedang duduk di ruang tengah, mencoba merajut, hobi baruku untuk mengalihkan pikiran. Tiba-tiba, mataku menangkap sosok bayangan melintas cepat di koridor lantai 2. Sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih. Ibu, panggilku, mengira itu Ibu Ratna. Tidak ada jawaban. Penasaran, aku menyeret kakiku yang bengkak menaiki tangga. Koridor lantai 2 sepi. Pintu kamar bayi yang sedang dipersiapkan untuk anakku sedikit terbuka. Padahal, Vito selalu menguncinya dan melarangku masuk dengan alasan, catnya belum kering. Bahaya buat ibu hamil. Aku mendorong pintu itu perlahan. Kamar itu bernuansa biru langit yang indah. Ada box bayi mahal, lemari penuh mainan, dan sebuah manekin, patung peraga baju, berdiri di pojok ruangan, menghadap ke tembok. Manekin itu mengenakan daster hamil milikku yang hilang minggu lalu. Siapa yang taruh ini di sini? Gumamku merinding. Saat aku mendekat untuk menyentuhnya, tiba-tiba manekin itu berputar. Bukan manekin. Itu Siska. Dia memakai wig rambut panjang menutupi wajahnya dan dasterku. Dia berbalik cepat sambil memegang pisau cutter di tangannya. Ah! Aku menjerit kaget, mundur terhuyung dan hampir jatuh. Siska tertawa terkikik, suara tawanya melengking menakutkan. Tapi sedetik kemudian, wajahnya berubah datar, pisau cuternya disembunyikan di balik punggung. Mbak Amara. Kaget ya? Tanyanya santai, seolah dia tidak baru saja melakukan hal gila. Kamu ngapain pakai bajuku? Ngapain kamu di sini bawa pisau? Teriakku gemetar. Siska memasang wajah polos. Mbak Amara halusinasi lagi ya? Ini baju baruku kok, beli di pasar. Dan pisau? Aku nggak pegang pisau, Mbak. Aku cuma lagi bersihin kardus mainan. Dia menunjukkan kedua tangannya yang kosong. Pisau itu sudah dia selipkan entah kemana dengan kecepatan pesulap. Sebelum aku sempat membantah, Ibu Ratna dan Vito berlari masuk. Ada apa ini teriak-teriak? Bentak Ibu Ratna. Bu, Siska gila. Dia pakai bajuku dan nakut-nakutin aku pakai pisau. Aduku sambil menunjuk Siska. Siska langsung menangis sesenggukan. Ya Allah, Mbak Amara, aku cuma lagi ngepel lantai di sini. Tiba-tiba Mbak Amara masuk marah-marah nuduh aku bawa pisau. Aku takut, Mas Vito. Vito menatapku dengan kecewa. Amara, Siska itu lagi bantu-bantu kita. Kenapa kamu jahat banget sama dia? Lihat, dia nggak bawa apa-apa. Bajunya juga beda motif sama punya kamu. Tapi tadi dia... Aku terhenti. Kepalaku pusing. Apa benar aku salah lihat lagi? Apa efek obat ini begitu kuat sampai aku tidak bisa membedakan realita? Vito menggelengkan kepala. Cukup. Besok Dokter Adrian harus datang lagi. Dosis obatmu sepertinya harus dinaikkan. Kamu makin bahaya, Amara. Aku takut kamu nyelakain orang lain, atau nyelakain bayi kita. Aku diseret kembali ke kamar. Dikunci dari luar. Malam itu, aku menangis sampai air mataku kering. Aku merasa sendirian di dunia ini. Di luar jendela, hujan turun deras, seolah langit ikut menangisi nasibku. Di tengah keputusasaan itu, aku berjanji pada bayiku yang menendang pelan di dalam perut. Nak, ibu nggak gila. Ibu janji akan melindungimu, meski ibu harus melawan seluruh dunia sendirian. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berisiko. Saat Ibu Ratna membawakan susu hamil spesial, yang aku tahu sudah dicampur obat penenang dosis tinggi, aku menerimanya dengan senyum manis. Makasih ya, Bu. Maaf kemarin aku ngerepotin, kataku dengan nada menyesal yang dibuat-buat. Nah, gitu dong. Diminum sampai habis ya, biar tenang, kata Ibu Ratna, mengawasiku seperti sipir penjara. Aku menempelkan gelas ke bibir, pura-pura minum. Tapi sebenarnya aku menahan cairannya di mulut, lalu pura-pura tersedak dan batuk, menyemburkan sedikit susu ke tisu.
Sisanya, saat Ibu Ratna lengah memungut tisu kotor itu, aku tumpahkan ke dalam pot tanaman besar di samping tempat tidurku. Sudah habis, Bu, kataku sambil menunjukkan gelas kosong. Ibu Ratna tersenyum puas dan keluar membawa gelas itu. Segera setelah pintu tertutup, aku memuntahkan sisa cairan yang masih ada di mulutku ke wastafel kamar mandi dan berkumur berkali-kali. Malam itu, efek obatnya tidak ada. Kesadaranku pulih sepenuhnya. Otakku jernih untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Dan kejernihan itu membawa rasa takut yang jauh lebih besar daripada halusinasiku. Sekitar pukul 11 malam, rumah sudah sepi. Vito bilang dia tidur di kamar tamu malam ini karena butuh istirahat dari drama amarah. Kamar tamu itu bersebelahan persis dengan kamar utama tempatku dikurung. Dindingnya tebal, tapi ada ventilasi udara di bagian atas yang menghubungkan kedua ruangan itu. Aku menyeret kursi pelan-pelan, naik ke atasnya, dan menempelkan telingaku ke dekat ventilasi. Terdengar suara orang mengobrol. Suara Vito, Ibu Ratna, dan Siska. Gimana tadi, Mas? Dia minum obatnya? Suara Siska terdengar manja. Beres. Ibu pastikan dia minum sampai tetes terakhir, jawab Ibu Ratna. Sekarang pasti dia sudah tidur kayak mayat. Baguslah, sahut Vito dingin. Suaranya membuat bulu kuduku merinding. Itu bukan suara suami yang penyayang. Itu suara monster. Dokter Adrian bilang, kalau dia terus-terusan kita bikin kambuh, bulan depan kita bisa ajukan surat keterangan tidak waras permanen ke pengadilan. Terus, Mas? Tanya Siska antusias. Terus, hak asuh anak dan hak kelola seluruh aset perusahaan akan jatuh ke tanganku sebagai wali suami. Kita bisa masukkan dia ke RSJ di luar kota yang terisolasi. Biar dia membusuk di sana sampai mati. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan. Air mataku mengalir deras. Jadi ini rencananya? Mereka ingin merebut hartaku dan membuangku? Tapi Mas. Suara Siska terdengar ragu sejenak, lalu berubah menjadi nada yang sangat jahat. Bayinya gimana? Aku nggak mau ya kalau nanti dia lahir mukanya mirip Amara. Aku maunya dia murni jadi anakku. Tenang aja, SIS, kata Ibu Ratna menenangkan. Bayi itu kan cuma numpang di perut Amara. Nanti begitu lahir, langsung kita ambil. Kita bikin akta kelahirannya atas nama kamu dan Vito. Toh Amara gila, kesaksiannya nggak akan laku dihukum. Kamu kan mandul, Nak. Ini kesempatan satu-satunya kamu punya anak dari darah daging Vito. DG. Duniaku runtuh. Siska mandul? Jadi, selama ini aku hanyalah inkubator? Rahim sewaan gratis untuk melahirkan anak bagi suami dan selingkuhannya? Lagi pula, tambah Vito sambil tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti gesekan pisau di kaca. Amara itu bodoh. Dia terlalu naif. Dia pikir aku menikahinya karena cinta? Siapa yang tahan sama wanita yatim piatu yang manja kayak dia? Aku cuma butuh rahimnya dan tanda tangannya di surat aset. Kamu memang pintar, anakku, puji Ibu Ratna bangga. Kita sabar sedikit lagi ya. Begitu kontraksi dimulai, rencana pamungkas kita jalan. Dokter Adrian sudah siapin ruang persalinan rahasia di kliniknya. Nggak bakal ada yang tahu Amara melahirkan di sana. Kita bilang aja bayinya meninggal saat lahir, padahal bayinya kita bawa pulang. Cukup. Aku turun dari kursi dengan tubuh gemetar hebat. Kakiku lemas, aku merosot ke lantai. Rasa sakit di hatiku begitu hebat sampai rasanya aku tidak bisa bernapas. Suamiku, orang yang kuanggap pangeran penyelamat, ternyata adalah iblis yang merencanakan kehancuranku sejak hari pertama. Mertuaku, yang kuanggap ibu peri, ternyata adalah penyihir yang menginginkan cucu dengan cara mencuri. Dan Siska, wanita ular itu menginginkan anakku. Aku mengelus perut besarku. Bayiku menendang keras, seolah merasakan amarah ibunya. Enggak. Bisikku dalam gelap, mataku yang sembab kini menyala dengan api dendam. Kalian gak akan dapatkan anakku. Kalian gak akan dapatkan sepeser pun uangku. Malam itu, Amara yang lugu dan cengeng mati di kamar mewah itu. Yang tersisa adalah Amara yang baru. Seorang ibu yang siap membakar dunia demi menyelamatkan anaknya. Aku menghapus air mataku kasar. Mulai detik ini, aku akan bermain dengan aturan main mereka.
Jika mereka ingin aku gila, maka aku akan menjadi orang gila paling menakutkan yang pernah mereka temui. Aku merangkak ke tempat tidur, menyusun rencana pelarian di kepalaku. Aku butuh sekutu. Dan aku ingat satu nama. Om Dharma, pengacara kepercayaan ayahku yang dulu dipecat Vito dengan alasan, sudah tua. Aku harus menghubunginya. Tapi bagaimana caranya? HP-ku disita, telepon rumah diawasi. Mataku tertuju pada saku jas kerja Vito yang tergantung di kursi dekat pintu. Dia lupa membawanya keluar tadi sore. Di sana, menyembul sedikit ujung ponsel dinas keduanya. Ponsel yang jarang dia pakai. Dengan napas tertahan, aku berjingkat mendekati jas itu. Aku mengambil ponsel itu. Terkunci pola. Sial. Aku mencoba pola huruf L, gagal. Aku mencoba tanggal lahir Vito, gagal. Aku mencoba tanggal lahir Siska, aku pernah melihat KTP-nya di meja tamu, dan klik. Terbuka. Miris. Password ponsel suamiku adalah tanggal lahir selingkuhannya. Aku segera mencari nomor Om Dharma di internet lewat browser. Aku mencatatnya di lengan tanganku dengan pulpen, lalu menghapus histori pencarian. Aku mengembalikan ponsel itu ke saku jas dengan posisi yang sama persis. Besok, permainan sandiwara ini akan dimulai. Tunggu aku, Vito. Istrimu yang gila, ini akan memberimu pertunjukan yang tak akan pernah kau lupakan. Pagi itu matahari bersinar terang, menembus tirai jendela kamar yang selama ini menjadi penjaraku. Namun, bagi Vito, Ibu Ratna, dan Siska, pagi itu adalah hari kemenangan mereka. Mereka mengira jiwa Amara sudah mati, tenggelam dalam lautan obat-obatan dan gaslighting yang mereka lakukan berbulan-bulan. Mereka tidak tahu, Amara yang mereka lihat pagi ini adalah seorang aktris terbaik yang sedang memainkan peran seumur hidupnya. Aku duduk di lantai kamar, mengenakan daster yang sengaja kukusutkan. Rambutku acak-acakan, wajahku kucel tanpa riasan. Di tanganku, aku memegang sebuah bantal guling kecil. Aku menimang-nimang bantal itu seolah-olah itu adalah bayi sungguhan, sambil menyanyikan lagu, Nina Bobo, dengan nada yang sumbang dan sedikit melengking. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit Siska. Nyanyiku pelan, lalu tertawa terkikik sendiri. Pintu kamar terbuka. Vito masuk bersama Ibu Ratna. Mereka berdiri di ambang pintu, menatapku dengan ekspresi campuran antara jijik dan lega. Lihat tuh, Mas, bisik Ibu Ratna, tidak lagi berusaha mengecilkan suaranya karena mengira aku sudah tidak mengerti bahasa manusia. Makin parah dia. Masak bantal dianggap anak. Vito mendengus, melipat tangannya di dada. Baguslah, Bu. Berarti obat dari Adrian bekerja sempurna. Otaknya sudah rusak permanen. Nanti di pengadilan, kita tinggal rekam adegan kayak gini. Hakim pasti langsung ketok palu buat kasih hak perwalian ke aku. Aku mendengar setiap kata mereka. Rasanya ingin sekali aku berdiri, menampar wajah sombong mereka, dan berteriak bahwa aku masih waras. Tapi aku menahannya. Aku terus menimang bantal itu, bahkan sesekali menciumnya dengan tatapan kosong. Siska mana, Mas? Tanyaku tiba-tiba, menoleh ke arah mereka dengan gerakan patah-patah seperti boneka rusak. Siska mau ambil bayiku ya? Hihihi, jangan diambil, nanti Siska aku kasih racun. Vito mundur selangkah, wajahnya sedikit ngeri. Gila. Benar-benar gila. Bu, kunci pintunya lagi. Aku mau urus berkas pengalihan aset di ruang kerja. Pastikan dia nggak keluar dan bikin malu. Tenang aja, Vito. Si gila ini nggak bakal bisa ngapa-ngapain, jawab Ibu Ratna santai. Mereka pergi dan mengunci pintu. Begitu suara langkah kaki mereka menjauh, aku berhenti bernyanyi. Tatapanku yang tadi kosong berubah tajam. Aku melempar bantal itu ke kasur dan segera merangkak ke arah pintu, menempelkan telinga untuk memastikan situasi aman. Strategiku berhasil. Karena mereka menganggapku sudah gila total, pengawasan mereka mulai longgar. Mereka tidak lagi memeriksa kamarku setiap jam. Mereka bahkan mulai ceroboh meninggalkan barang-barang penting di ruang tengah, karena berpikir aku tidak akan mengerti cara menggunakannya. Siang harinya, kesempatan emas itu datang. Ibu Ratna sedang sibuk di dapur memasak untuk Siska, sang ratu baru di rumah ini, sementara Vito pergi ke kantor.
Pintu kamarku tidak dikunci karena seorang pembantu baru, Mbok Yem, diperintahkan untuk membersihkan kamarku yang berantakan. Mbok Yem adalah wanita tua yang lugu. Dia terlihat takut padaku karena cerita-cerita bohong Ibu Ratna. "Permisi, Nyonya mau sapu dulu," katanya gemetar. Aku duduk di pojok, kembali berakting memainkan jari-jariku sendiri. Sapu, sapu terbang wus. Gumamku ngawur. Mbok Yem menghela napas kasihan, lalu mulai menyapu. Di saku daster kerjanya, aku melihat sebuah ponsel tua menyembul. Itu targetku. Saat Mbok Yem berbalik untuk membersihkan kolong tempat tidur, aku bergerak secepat kilat namun tanpa suara. Tanganku merogoh saku dasternya dan mengambil ponsel itu. Aku langsung menyembunyikannya di balik selimutku. "Sudah bersih, Nyonya," kata Mbok Yem beberapa menit kemudian, tidak menyadari ponselnya hilang. Dia buru-buru keluar dan mengunci pintu lagi. Jantungku berdegup kencang. Aku segera menyalakan ponsel itu. Tidak ada kunci layar. Syukurlah. Dengan tangan gemetar, aku melihat nomor yang sudah kusalin di lenganku semalam. Nomor Om Dharma, pengacara ayah. Aku menghafalnya dalam detik-detik singkat sebelum menghapus tulisan di tanganku dengan air liur. Aku bersembunyi di dalam lemari pakaian, menutupi tubuhku dengan tumpukan baju agar suaraku teredam. Aku menekan tombol panggil. Tut-tut. "Halo? Siapa ini?" Suara berat Om Dharma terdengar. Rasanya aku ingin menangis mendengar suara yang familiar itu. "Om Dharma, ini Amara," bisikku cepat. Hening sejenak. "Amara? Ya Tuhan, Nak, kamu kemana saja? Kantor mencarimu, klien mencarimu. Vito bilang kamu sakit jiwa dan dirawat intensif di luar negeri." "Om, dengarkan aku. Waktuku nggak banyak." Potongku, air mata mulai mengalir. "Aku nggak gila, Om. Vito, Ibu Ratna, dan sepupunya Siska menjebakku. Mereka kasih aku obat halusinogen. Mereka mau ambil bayiku dan hartaku. Aku dikurung di rumah." "Bangsat," umpat Om Dharma. "Saya kesana sekarang. Saya bawa polisi." "Jangan," cegahku. "Kalau Om datang sekarang, mereka punya bukti medis palsu dari dokter bayaran mereka. Mereka bisa bilang aku sedang kambuh, dan Om cuma mengganggu ketenangan pasien. Posisi Om lemah. Kita harus tangkap basah mereka." "Lalu apa rencanamu, Amara?" Aku menarik napas panjang. "Aku sudah hamil 9 bulan, Om. Dokter Adrian, dokter bayaran Vito, sudah siapkan klinik ilegal buat persalinanku. Mereka mau ambil bayiku buat Siska. Rencanaku adalah membuat kekacauan saat hari haji. Om harus lacak ponsel ini. Aku akan bawa ponsel ini terus. Begitu sinyal ponsel ini bergerak keluar rumah menuju klinik itu, Om dan polisi harus cegat kami di jalan." "Amara, itu bahaya sekali. Kamu sedang hamil tua." "Aku nggak punya pilihan, Om. Ini satu-satunya cara membuktikan kejahatan mereka secara pidana, penculikan dan percobaan pembunuhan. Om percaya sama aku kan?" "Om percaya, Nak. Om akan siapkan tim. Om akan pantau GPS nomor ini 24 jam mulai sekarang. Kamu harus bertahan." "Aku akan bertahan, Om. Demi anakku." Sambungan terputus. Aku segera mematikan nada dering ponsel itu, dan menyelipkannya di dalam lubang kecil di kasurku yang sudah kubuat dengan kuku jari. Sore harinya, Siska masuk ke kamarku. Perutnya masih rata, tapi dia berjalan dengan gaya ibu hamil, mengelus perutnya sendiri seolah dia yang sedang mengandung. Dia menatapku yang sedang duduk di lantai dengan tatapan meremehkan. "Gimana rasanya jadi orang gila, Mbak?" ejek Siska sambil tersenyum miring. "Kasian banget ya. Punya harta banyak, tapi bentar lagi tinggal nama. Kamar bayi di atas sudah aku dekor ulang loh. Warnanya pink, soalnya USG terakhir bilang anaknya perempuan. Cocok banget sama seleraku." Darahku mendidih. USG terakhir? Kapan mereka melakukannya? Oh ya, saat aku pingsan minggu lalu setelah diberi vitamin. Mereka benar-benar sudah menganggap tubuhku hanya sebagai inkubator. Aku menatap Siska, lalu perlahan menyeringai lebar, seringai yang kubuat semengerikan mungkin. Aku merangkak mendekatinya dengan cepat. "Hehehe. Siska cantik, mau main dokter-dokteran?"
kataku dengan suara serak, lalu tiba-tiba aku mencengkeram pergelangan kakinya dengan kuat. Dokter bilang kalau mau punya bayi, perutnya harus dibelah dulu. Krek. Lepasin. Gila lu. Siska menjerit ketakutan, menendang tanganku dan berlari keluar kamar terbirit-birit. Aku tertawa keras, tawa yang menggema di seluruh ruangan. Lari, Siska lari. Di balik tawaku, air mataku menetes lagi. Tunggu saja tanggal mainnya. Kalian pikir kalian sedang melihat orang gila? Tidak. Kalian sedang melihat seorang ibu yang sedang menyusun strategi perangnya. 1 minggu kemudian. Suasana di rumah semakin tegang. Perutku rasanya sudah sangat berat, seolah siap meledak kapan saja. Kaki dan tanganku bengkak. Aku tahu waktunya sudah dekat. Namun, aku tidak bisa menunggu kontraksi alami datang. Jika aku menunggu sampai sakit itu benar-benar datang, aku mungkin akan terlalu lemah untuk melawan. Aku harus menciptakan momenku sendiri. Pagi itu hujan turun rintik-rintik. Vito sedang minum kopi di ruang tengah sambil membaca koran, sementara Siska sibuk memilih-milih baju bayi di toko online lewat tabletnya. Ibu Ratna sedang memarahi pembantu di dapur. Aku berdiri di kamar mandi, menatap wajahku di cermin. Pucat, kurus, tapi mataku menyala. Aku mengambil botol air mineral yang sudah kusimpan. Aku menumpahkan isinya ke celana dalamku dan membasahi lantai di sekitarku hingga menggenang. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh tenaga untuk teriakan terbaikku. Sakit, pecuah. Aku menjerit histeris sambil memukul-mukul pintu kamar mandi. Kemudian aku menjatuhkan diriku ke lantai, berguling-guling sambil memegangi perut. Pintu kamar didobrak dari luar. Vito dan Ibu Ratna lari masuk dengan wajah panik. Kenapa? Ada apa? Teriak Vito. Air ketuban pecah. Rintihku sambil menunjuk genangan air di lantai. Aku mendesah dan mengejan palsu, membuat wajahku merah padam. Bayinya mau keluar sakit mas. Sakit. Vito memucat. Sial. Bukannya kata Adrian masih seminggu lagi? Aduh, mas, jangan bengong aja. Cepat bawa ke klinik. Seru Siska yang muncul di belakang mereka. Wajahnya terlihat antusias sekaligus panik. Jangan sampai dia lahiran di sini. Nanti repot ngurus bayinya. Iya, Bu, siapkan tas perlengkapan. Siska, telepon Adrian bilang kita meluncur sekarang. Perintah Vito. Dia membungkuk dan mengangkat tubuhku. Aku membiarkan diriku digendong, pura-pura lemas. Namun, di balik bajuku, tanganku meraba saku daster, memastikan ponsel curian itu ada di sana, aktif, dan mengirimkan sinyal lokasi ke Om Dharma. Vito membawaku ke mobil SUV hitamnya di garasi. Dia mendudukanku di kursi belakang bersama Ibu Ratna, sementara Siska duduk di depan di samping Vito yang menyetir. Tahan ya, Amara. Jangan ngeden dulu. Tahan. Bentak Ibu Ratna, mencubit lenganku dengan keras. Dia tidak peduli aku kesakitan, dia cuma takut rencananya berantakan. Sakit, Bu. Sakit banget. Erangku, kali ini aku tidak sepenuhnya berakting. Ketegangan ini memicu kontraksi palsu yang terasa nyata kram di perutku. Mobil melaju keluar gerbang rumah mewah itu. Aku melihat jalanan Jakarta yang basah. Vito menyetir dengan ugal-ugalan. Aku tahu rute ke klinik Dr. Adrian. Itu adalah klinik terpencil di pinggiran kota yang terkenal dengan praktik aborsinya. Jika aku sampai di sana, tamatlah riwayatku. Aku akan dibius total, dibelah perutku, bayiku diambil, dan mungkin aku tidak akan pernah bangun lagi. Aku harus beraksi sekarang. Mas, ke rumah sakit Pondok Indah aja, lebih dekat. Rintihku memancing. Diam kamu, bentak Vito sambil melihat spion tengah. Kita ke Dr. Adrian. Dia yang tahu riwayat gilamu. Nggak mau. Dia jahat. Dia suntik aku racun. Teriakku tiba-tiba, mengubah nada suaraku dari lemas menjadi agresif. Bu, pegangin dia, seru Vito. Ibu Ratna mencoba menahan tubuhku, tapi tenaga orang hamil yang sedang didorong adrenalin ternyata luar biasa. Aku menyikut wajah Ibu Ratna dengan keras. Aduh, dasar gila.
teriak Ibu Ratna sambil memegangi hidungnya yang mungkin patah. Aku memanfaatkan momen itu. Aku bangkit dari kursi, menerjang ke depan, menjambak rambut Siska yang duduk di kursi depan, dan sekaligus mencoba meraih setir mobil. "Mas!" Dia ngamuk. "Tolong!" jerit Siska histeris saat aku menarik rambutnya sekuat tenaga. "Amara! Lepas! Kita bisa mati!" teriak Vito panik, mobil mulai oleng ke kiri dan ke kanan. "Biarin mati semua. Kalau anakku diambil, kita mati bareng," teriakku liar. Aku bukan lagi Amara yang anggun. Aku adalah induk singa yang sedang bertarung. Aku melihat di depan ada trotoar tinggi dan tiang listrik. Ini kesempatanku. Aku tidak ingin kecelakaan maut, aku hanya butuh mobil ini berhenti dan menarik perhatian orang banyak. Dengan sisa tenaga, aku menendang sandaran kursi pengemudi sekeras-kerasnya, membuat Vito terdorong ke depan dan kehilangan kendali atas setir. Braaak! Mobil SUV itu menghantam trotoar dengan keras. Bannya pecah, lalu menabrak tiang lampu jalan hingga kap depannya penyok. Airbag mengembang, memukul wajah Vito dan Siska. Guncangannya hebat, membuat kepalaku terbentur jendela, tapi aku masih sadar. Sakit di perutku kini terasa nyata. Benturan itu sepertinya memicu kontraksi asli. Suasana hening sejenak. Lalu terdengar suara klakson dari mobil-mobil lain yang berhenti. Orang-orang mulai berkerumun. "Tolong! Tolong!" Aku berteriak sekeras-kerasnya sambil membuka pintu mobil yang agak penyok. Aku menjatuhkan diriku ke aspal basah, darah mengalir dari pelipisku. "Tolong saya! Suami saya mau bunuh saya! Tolong bayi saya!" teriakku dramatis pada kerumunan warga yang mendekat. Vito keluar dari mobil dengan sempoyongan, darah mengucur dari hidungnya. "Jangan dengarkan dia. Istri saya gila. Dia pasien RSJ," teriak Vito panik, mencoba menarikku kembali masuk ke mobil. "Enggak. Dia bohong. Dia mau ambil anak saya buat pelakor itu." Aku menunjuk Siska yang masih syok di dalam mobil. "Tolong panggil polisi. Tolong." Warga mulai curiga. Seorang bapak-bapak berbadan tegap mendorong Vito menjauh dariku. "Heh, Mas. Jangan kasar sama ibu hamil. Biar polisi yang urus. Minggir kalian. Ini urusan keluarga." Vito mengamuk, mencoba memukul bapak itu. Kesalahannya yang fatal. Warga yang emosi melihat pria memukul orang tua langsung mengeroyok Vito. Ibu Ratna keluar dari mobil, berteriak-teriak memaki warga, tapi tidak ada yang peduli. Di tengah kekacauan itu, aku mendengar suara sirine yang sangat indah. Bukan satu, tapi banyak. Sirine polisi. Sebuah mobil sedan hitam berhenti mendadak. Om Dharma keluar bersama beberapa polisi berseragam lengkap. "Amara!" teriak Om Dharma berlari menghampiriku. "Om." Aku tersenyum lemah, memegangi perutku yang kini sakitnya tak tertahankan. Air ketuban asliku benar-benar pecah sekarang karena benturan tadi. "Sakit, Om. Bayinya mau keluar beneran." "Tahan, Nak. Ambulans ada di belakang," kata Om Dharma, lalu menoleh pada polisi. "Pak, tangkap pria itu dan dua wanita di mobil itu. Saya punya bukti rekaman rencana pembunuhan berencana mereka." Aku melihat Vito diringkus polisi dengan wajah lebam. Dia menatapku dengan tatapan tak percaya. Tatapan kekalahan total. Siska diseret keluar mobil sambil menangis histeris, dan Ibu Ratna meronta-ronta seperti orang kesurupan saat diborgol. Pandanganku mulai kabur. Rasa sakit di perutku merobek kesadaranku. Tapi untuk pertama kalinya dalam 9 bulan, aku merasa aman. Aku menutup mata, membiarkan kegelapan yang damai merengkuhku, diiringi suara sirine yang terdengar seperti lagu kemenangan. Suara sirine yang meraung-raung menjadi latar belakang kabur di tengah rasa sakit yang merobek-robek tubuhku. Aku merasa seperti sedang dibelah dua. Bukan hanya fisikku yang sakit, tapi jiwaku yang selama 9 bulan terakhir ditindas, akhirnya melepaskan segala tekanannya. Om Dharma duduk di sampingku di dalam ambulans, menggenggam tanganku erat. "Bertahan, Amara. Sedikit lagi kita sampai di rumah sakit," katanya, suaranya bergetar menahan tangis melihat kondisiku. Aku ingin menjawab, tapi mulutku terkunci rapat. Setiap kali kontraksi datang, duniaku menyempit menjadi titik putih yang menyilaukan.
Di antara gelombang rasa sakit itu, aku mendengar percakapan petugas medis. Detak jantung janin melemah. Ibunya pendarahan. Kita harus cepat. Pendarahan? Kata itu membuatku tersentak. Bayiku, apakah dia selamat dari benturan tadi? Jangan pergi, nak. Tolong jangan pergi. Ibu sudah berjuang sejauh ini untukmu. Kami tiba di rumah sakit, bukan klinik aborsi Adrian, tapi rumah sakit pusat yang lengkap dan netral. Aku didorong dengan berangkar menyusuri lorong putih yang dingin. Lampu-lampu di langit-langit berkelebat cepat seperti kenangan masa laluku. Kenangan saat aku pertama kali bertemu Vito, saat aku merasa dicintai, saat aku minum racun itu, saat aku dianggap gila. Semua berputar menjadi pusaran yang memuakan. Operasi Cito. Siapkan ruang OK3. Sekarang, teriak seorang dokter. Aku merasakan masker oksigen dipasang di wajahku. Seorang perawat mendekatkan wajahnya. Ibu Amara, dengar saya? Kami harus melakukan operasi sesar darurat. Bayinya gawat janin. Ibu kuat ya? Aku mengangguk lemah, air mata menetes dari sudut mataku. Selamatkan anakku. Bisikku parau. Kami usahakan yang terbaik, Bu. Jarum suntik menusuk punggung tanganku. Rasa dingin menjalari venaku. Kesadaranku mulai memudar. Detik-detik terakhir sebelum aku tertidur, aku berdoa pada Tuhan, pada ayah dan ibu di surga. Ambil nyawaku jika perlu, tapi biarkan anak ini hidup. Dia satu-satunya keluargaku. Aku tidak tahu berapa lama aku tertidur. Rasanya seperti berabad-abad. Ketika aku membuka mata, cahaya matahari yang hangat menyapa wajahku. Aku berada di kamar rawat inap yang tenang dan bersih. Tidak ada jeruji besi, tidak ada kamera CCTV, tidak ada dinding lembab. Aku mencoba bergerak, tapi rasa perih di perut bawahku menahanku. Bekas operasi. Tanganku meraba perutku. Rata. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Anakku, Amara, kamu sudah sadar. Suara Om Dharma terdengar dari sofa di pojok ruangan. Dia bangkit dan berjalan cepat menghampiriku. Wajah tuanya terlihat lelah, tapi ada senyum lega di sana. Om, anakku. Suaraku serak, hampir tak terdengar. Di mana anakku? Apa dia? Aku tidak sanggup melanjutkan kalimat itu. Ketakutan terbesarku mencekik tenggorokan. Om Dharma tersenyum lembut, lalu menekan tombol panggil perawat. Tunggu sebentar, nak. Beberapa menit kemudian, seorang perawat masuk mendorong boks bayi transparan. Di dalamnya, terbungkus selimut biru muda, tergolek sesosok makhluk mungil yang sedang tertidur pulas. Pipinya gembil, kulitnya kemerahan, dan rambutnya hitam tebal. Air mataku tumpah seketika. Bukan air mata sedih, tapi air mata yang membasuh seluruh luka di hatiku. Laki-laki, Amara. Sehat, sempurna, 3,2 kilogram, kata Om Dharma dengan suara bergetar. Dia petarung yang kuat, persis ibunya. Perawat mengangkat bayi itu dan meletakkannya di dadaku. Kehangatan tubuh mungil itu meresap ke dalam kulitku, menembus tulang rusukku, dan menghidupkan kembali jiwaku yang sempat mati. Bau khas bayi, campuran antara susu dan bedak, adalah aroma surga yang selama ini kurindukan. Halo, nak. Bisikku sambil mencium keningnya yang lembut. Ini ibu. Kita menang, sayang. Kita menang. Bayi itu menggeliat sedikit, membuka matanya yang sipit, lalu kembali tertidur. Saat itu juga, aku tahu bahwa semua rasa sakit, semua teror, semua ketakutan yang kualami selama 9 bulan itu sepadan. Aku akan melakukannya lagi 1000 kali jika itu harga yang harus kubayar untuk memeluk malaikat kecil ini. Bagaimana dengan mereka, Om? Tanyaku pelan tanpa melepaskan pandanganku dari wajah anakku. Wajah Om Dharma berubah serius. Dia duduk di kursi samping ranjang. Berita ini sudah jadi headline nasional. Amara. Kasus, mertua dan suami coba bunuh menantu kaya demi harta. Masyarakat marah besar. Vito? Patah tulang hidung dan rusuk karena kecelakaan itu, plus babak belur dihajar massa. Sekarang dirawat di RS Polri dengan status tersangka utama. Dia akan dijerat pasal berlapis. Percobaan pembunuhan berencana,
KDRT berat, pemalsuan dokumen medis, dan penipuan. Ibu Ratna dan Siska. Ibu Ratna shock berat, sempat stroke ringan saat ditangkap. Sekarang ditahan di sel khusus lansia. Siska, dia yang paling histeris. Ternyata dia bukan sepupu Vito, melainkan istri siri Vito sejak 5 tahun lalu. Dia mandul karena aborsi berkali-kali di masa muda. Polisi menemukan bukti chat mereka yang merencanakan semua ini sejak awal. Aku menghela napas panjang. Mendengar nasib mereka, anehnya aku tidak merasa dendam yang meledak-ledak lagi. Rasanya hampa. Mereka seperti debu yang sudah tersapu angin. Mereka tidak lagi relevan dalam hidupku. Dan satu lagi, tambah Om Dharma, mengeluarkan sebuah map. Hasil tes toksikologi darahmu sudah keluar. Positif mengandung scopolamine dan benzodiazepine dosis tinggi. Obat-obatan itu yang bikin kamu halusinasi dan linglung. Ini bukti kuat yang akan membusukkan mereka di penjara seumur hidup. Terima kasih, Om. Terima kasih sudah percaya padaku saat gak ada orang lain yang percaya. Kataku tulus. Om Dharma menepuk tanganku pelan. Ayahmu pasti bangga padamu, Amara. Kamu menyelamatkan warisan terbesar keluarga ini, nyawa cucunya. 1 tahun kemudian, rumah mewah itu tidak lagi terasa dingin. Dinding-dindingnya kini dihiasi foto-foto bayi yang lucu. Ruang tengah yang dulu sunyi kini penuh dengan mainan warna-warni yang berserakan. Suara tawa dan celoteh bayi mengisi setiap sudut ruangan, mengusir hantu-hantu masa lalu. Aku duduk di teras belakang, menikmati teh sore sambil melihat anakku, Arka, yang sedang belajar jalan di rumput. Dia tertawa riang mengejar kupu-kupu, jatuh terduduk, lalu bangkit lagi sambil terkekeh. Wajahnya semakin hari semakin mirip ayahku, bukan Vito. Syukurlah. Di meja di depanku, tergeletak sebuah koran pagi. Berita kecil di halaman kriminal menarik perhatianku. Vonis final, Vito dan ibunya dihukum 20 tahun penjara. Istri Siri divonis 15 tahun. Ada foto kecil Vito di sana. Wajahnya tirus, matanya cekung, rambutnya dicukur botak. Dia terlihat tua, jauh lebih tua dari usianya. Di samping fotonya, ada foto Ibu Ratna yang duduk di kursi roda dengan wajah miring karena stroke, tatapannya kosong. Dan Siska, kabarnya dia menjadi bulan-bulanan narapidana wanita lain di penjara, karena kasusnya merebut bayi orang lain. Aku menutup koran itu dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa benci. Hanya rasa indiferen, masa bodoh. Mereka sudah mendapatkan tempat yang pantas mereka dapatkan. Neraka dunia yang mereka ciptakan untukku, kini menjadi rumah abadi mereka. Arka berlari ke arahku, merentangkan tangan minta digendong. Bu. Aku mengangkat tubuh gembilnya, mencium pipinya yang bau matahari. Iya, sayang. Ibu di sini. Daa. Arka menunjuk ke arah gerbang rumah. Di sana, Om Dharma baru saja datang membawa dokumen. Dia tersenyum melihat kami. Sore, Amara. Sore jagoan Om, sapa Om Dharma. Cuma mau antar akta cerai yang sudah inkrah dan sertifikat balik nama semua aset. Sekarang semuanya resmi bersih. 100% milikmu dan Arka. Terima kasih, Om, kataku lega. Akhirnya, rantai terakhir yang mengikatku dengan Vito benar-benar putus. Oh ya, ada satu titipan lagi. Om Dharma menyerahkan sebuah amplop lusuh. Surat dari Vito. Dia titip ke sipir penjara buat kamu. Mau dibaca atau dibuang? Aku menatap amplop itu. Tulisan tangannya berantakan, tidak rapi seperti dulu. Aku ragu sejenak, lalu mengambilnya. Aku membuka surat itu. Isinya singkat, penuh noda bekas air mata. Amara, maafkan aku. Aku bodoh. Aku membuang berlian demi batu kali. Di sini dingin, sepi, dan menakutkan. Aku rindu rumah. Aku rindu masakanmu. Bolehkah aku melihat foto anak kita sekali saja? Aku mohon, Vito. Aku membaca surat itu tanpa ekspresi. Rindu? Maaf? Kata-kata itu tidak ada harganya lagi bagiku. Dulu, mungkin aku akan luluh. Tapi Amara yang dulu sudah mati di malam aku memecahkan air ketuban palsu itu. Aku merobek surat itu menjadi potongan-potongan kecil,
lalu membiarkannya terbang terbawa angin sore. "Om," kataku sambil menatap potongan kertas yang menari-nari di udara. "Tolong sampaikan ke sipir penjara. Jangan pernah terima titipan apapun lagi dari narapidana itu untuk saya. Anak saya tidak punya ayah seorang kriminal. Ayahnya sudah mati dalam kecelakaan mobil setahun lalu. Itu cerita yang akan Arka dengar nanti." Om Dharma tersenyum bangga. "Siap, Nyonya Besar." Aku kembali memeluk Arka, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Langit yang sama yang pernah kulihat dari balik jendela kamar terkunci setahun lalu. Bedanya, sekarang aku bebas. Aku memiliki kendali penuh atas hidupku, hartaku, dan anakku. Vito dan keluarganya mencoba menghancurkanku dengan membuatku gila. Tapi mereka lupa satu hal, kegilaan seorang ibu adalah kekuatan terbesarnya. Dan sekarang, di atas puing-puing kehancuran mereka, aku membangun istanaku sendiri. Istana yang kokoh, penuh cinta, dan tak akan pernah bisa ditembus oleh pengkhianatan lagi. Matahari terbenam perlahan, tapi bagiku, hidup baru saja dimulai.